Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Kevin Novel Pratama, dan pada kesempatan ini saya ingin meresensikan buku yang berjudul Segala Sesuatu Yang Anda Perlu Ketahui Tentang Filsafat, karya buatan Gibson, yang dimana buku ini dicetak di PT Gramedia di Jakarta dan ditranslasikan di sana. Lalu buku ini memiliki 156 halaman, yang dimana halaman aslinya itu tuh hanya 220 sekian ya. Jadi buku ini nih ya, sebelum saya resensikan ini, saya akan mengutarakan pendapat saya tentang buku ini duluan, karena menurut saya ini akan jadi yang lumayan lama. Jadi buku ini nih kelebihannya itu tuh adalah, pertama, kalau kita lihat di sini itu tuh ini stabilo saya, tapi kalau kalian sini, ini bukunya sangat berwarna-warni sekali, jadi bisa dilihat dan tidak seperti boring lah istilahnya, untuk buku yang lumayan tebal isinya, yang lumayan padat ya. Bukunya itu dan juga bukunya ini sangat unik, juga juga padat terhadap ilmu. Tapi kelemahannya adalah karena itu padat, jadi tapi juga lumayan kecil. Jadi itu tuh apa yang dibicarakan di sini ini saya agak kurang paham gitu. Jadi harus berpikir berkali-kali lipat, dan juga saya agak beberapa kali stuck di halaman-halaman yang sama. Ya, kekurangannya itu kurang bisa dipahami, walaupun bagus tulisannya, cetakannya, ilustrasi dan lain-lain. Oke, jadi mulai saja. Di dalam buku ini dijelaskan apa itu filosofi. Jadi di buku ini dari kesel sih, tapi ada berbagai macam isyarat-isyarat yang istilahnya mengatakan apa itu filsafat. Jadi arti filsafat sekarang, arti filsafat modern itu tuh bisa disingkatkan sebagai sebuah studi tentang pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan umum yang fundamental, mungkin terkait eksistensi, mungkin moral dan kebasahan dan semacam-macamnya. Ini intinya pertanyaan, studi tentang pertanyaan, yang dimana ini merupakan modern kan, yang dimana dulu sekali itu tuh waktu filsafat yang ada di Yunani itu tuh ndak kayak gitu. Yang penting orang nanya, orang jawab, kayak seperti diskusi lah. Nah ya, jadi filsafat sekarang itu tuh sudah dibagi jadi bagian-bagian. Ini nih filsafat itu tuh sebenarnya merupakan dirinya sendiri, namun juga ada beberapa yang merupakan sebuah bagian dari yang lain. Misalnya gimana? Misalnya kayak filsafat di bagian agama, itu ada filsafat di fisika, filsafat di itu kan merupakan kayak sebagai kayak cantolan gitu dari sebuah yang gede. Nah, itu adalah merupakan filsafat yang versi modern. Jadi ini saya ingin membahas bahwa filsafat itu tuh bukan hanya di Yunani, bukan hanya keberadaan diciptakan di Yunani doang. Sebenarnya anggapan bahwa filsafat itu diciptakan atau ditemukan di Yunani itu tuh karena istilahnya itu tuh Eropa itu tuh sangat bias lah istilahnya dalam kolonialan. Jadi kayak semua yang dianggap seperti mempercayai sesuatu itu tuh bukan filsafat tapi yang lain. Contohnya kayak maksudnya kayak dari pengertian filsafat itu tuh dapat dikatakan bahwa kayak seseorang, sebuah kelompok atau semacam-macamnya yang istilahnya tinggal bertanya kepada diri mereka sendiri, itu tuh sudah bisa disebut sebagai filsafat. Nah, jadi kalau misalnya di suku bukan suku ya, kayak Confucian yang ada di Cina, Konfucu ya. Itu tuh istilahnya filsafat mengenai kayak moral dan juga interaksi sosial, dan gimana kalau misalnya yaitu itu diimplementasikan. Nah, ketika kolonial Eropa itu datang ke sini, itu dianggap itu bukan filsafat yang asli, itu filsafat itu bukan filsafat, itu lebih seperti moral, itu seperti kode etik, itu lebih seperti agama. Nah, itu juga seperti kayak mungkin di Afrika sana itu tuh banyak filsafat yang lantun-lantunkan seperti dalam mantra atau semacam-macamnya. Itu bukan filsafat kata penjajah. Itu cuman lagu daerah atau kayak agama di sana atau kayak tarian daerah. Nah gitu. Yang dimana seharusnya bukan, karena menurut
arti filsafat itu adalah mempertanyakan sebuah fundamental, kayak kenapa kita di sini, kenapa ada di situ. Sehingga kalau begitu ya berarti semua suku-suku yang bisa mempertanyakan diri mereka sendiri, termasuk kayak mungkin di Indonesia seharusnya banyak sekali, itu termasuk filsafat. Jadi mana menurut saya itu kurang ya, soalnya itu tuh malah mengkecilkan filsafat, bahwa filsafat itu cuma ada di Eropa doang ya yang gitu, sementara yang lain tuh gitu ya. Jadi jika dimulai dari gini, pada tahun 1000 ini sebenarnya tidak disyaratkan, tidak ditulis langsung, tapi kayak tersirat di berbagai macam halaman. Jadi saya akan mempersingkatnya. Jadi istilahnya pada 1400 Eropa sedang menjajah keluar, ya istilahnya kayak gitu. Baru pada tahun 1600 mereka itu tuh istilahnya mendapatkan kultur mereka itu tuh hidup kembali, lahir kembali. Karena kenapa? Karena mereka itu tuh telah istilahnya menemukan dan menemukan interest terhadap manuskriptur Yunani kuno yang lama, dan juga Roman Roma, ya kekaisaran Roma. Jadi mana mereka itu tuh kekaisaran Roma dan ini lebih mementingkan kayak ide sekular, ide individual, sebuah moral dan lain-lain, yang dimana moral dan benda-benda lain-lain ini apa yang membentuk Eropa sekarang. Nah, jadi era dimana ini berbanyak itu tuh disebut sebagai era Renaissance. Ya, era Renaissance ya, dimana hanya bertahan selama 200 tahun ya. Jadi di era Renaissance di sini sebelum era Renaissance itu tuh disiplin ilmu dan juga pengetahuan itu tuh sebenarnya dimonopoli oleh gereja. Ya, jadi gereja gitu, setiap ada sesuatu kayak itu gempa, itu pasti karena ada sesuatu, itu pasti di penduduk di situ ABC. Maka itu tuh setiap ada sesuatu fakta itu tuh pasti didoktrinkan oleh gereja-gereja ini. Dan di Renaissance itu tuh orang-orangnya itu istilahnya kulturnya berpikir mereka ini jangan-jangan kayak gini, ini jangan-jangan kayak mana itu. Jadi mereka lebih disiplin ilmu lah daripada iya aja. Ya, jadi di situ. Nah, kan saya sudah bilang sebelum Renaissance itu tuh Eropa sudah berkelana keluar. Jadi mereka yang anggap ini nih beda-beda, ini nih seperti bukan filsafat dan macam-macamnya, itu di era itu. Dan istilahnya era Renaissance ini hakikatnya itu tuh masih dipegang, lalu akhirnya istilahnya di-upgrade lah era itu tersebut. Era jadi disebut Enlightenment, era abad pencerahan Eropa, yang dimana itu tuh itu merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan yang lain-lain. Tapi ada satu peristiwa yang bisa kita pinpoint, yaitu tuh di kejadian gempa yang berada di Lisbon, Portugal pada tahun 1755. Nah, jadi itu tuh bertepatan dengan hari All Saints Day ya. Yang dimana istilahnya itu tuh banyak orang-orang berkumpul di gereja dan akhirnya gempa di sana. Dan itu tuh gempanya itu tuh kenapa? Karena menciptakan dilema. Banyak gereja-gereja yang runtuh, sementara kayak barbar dan lain-lain itu tuh masih berdiri kokoh. Dan pada waktu itu kan masih gereja masih monopoli tentang itu. Dan monopoli doktrinnya salah satunya itu kayak setiap kejadian pasti ada hal baiknya, hal-hal sesuatu. Baru ada seseorang kayak namanya, saya yakin huruf depannya V, jadi yang mana dia bilang kayak jikalau alam semesta ini adalah orang yang baik dan rasional, mengapa mereka membunuh banyak orang yang ada di gereja ya, yang dimana itu suci dan baik dan apapun itu, sementara membiarkan kayak barbar minum barbar ya, dan tempat minum itu tetap aman. Kenapa gitu? Kenapa? Dan itu kenapa? Dan itu tuh dilema ini tuh istilahnya membuat ide sekular, ide disiplin ilmu ini lebih mesebar luas ya di Eropa. Nah jadi Eropa itu tuh sebenarnya jadi filsafat itu bukan hanya di Yunani, namun ada di berbagai macam belahan dunia. Cuman apa yang kita pelajari sekarang itu tuh merupakan
bagian kecil dari filsafat dunia, yaitu di Eropa. Jadi oke, sekarang kita akan mulai dari keberadaan filsafatnya sendiri. Jadi pas era pencerahan itu tuh banyak sekali kayak bukan, ilmu-ilmu itu tuh sangat cepat lah berkembangnya, cepat doang ya berkembangnya, bukan bener atau salahnya itu tuh akan dibicarakan nanti gitu. Jadi ilmunya berkembang, namun juga kayak apakah ilmu ini bener, ilmu ini salah, ilmu ini gimana, itu juga banyak banyak yang skeptis juga, dan itu juga yang membuat bahwa filsafat ini semakin digemari oleh para ilmuwan pada masa itu, karena ya itu studi tentang pertanyaan. Oke, jadi filsafat ini istilahnya di-upgrade lagi di Eropa, lalu mereka pada zaman itu tuh berbagai macam filsafat terkenal seperti René Descartes, Nietzsche, mari kita lihat di sini, Schopenhauer, Marx dan lain-lain itu tuh hidup dan bukan hidup, kayak ada di sana. Lalu mereka itu tuh ya istilahnya membuat pondasi filsafat-filsafat yang apa yang dikenal sampai sekarang. Oke, jadi di buku ini sebenarnya merupakan kayak buku yang buku yang menceritakan tentang apa itu filsafat, sejarahnya, yang saya sudah kasih tahu tadi, baru habis itu kayak filsafat di berbagai macam bidangnya. Tapi saya akan kremkan untuk menjadi satu benda, yaitu tuh menurut Plato. Oke, jadi menurut Plato hal yang paling dicari, hal yang istilahnya menjadi tempat baris, hal yang paling disanjung tinggi itu tuh adalah sebuah kebenaran. Jadi dia bersabda bahwa kayak kebenaran itu tuh adalah hal yang adalah salah satu hal penting, barisan yang membariskan manusia, bahkan para dewa sekalipun. Jadi istilahnya itu sebuah penting, jadi maka harus dicari. Jadi Plato berpendapat bahwa kebenaran itu tuh ada, kebenaran itu tuh mutlak, dan kebenaran itu tuh satu, bukan satu kayak ya, kebenaran itu satu dan objektif lah, tidak subjektif. Jadi Plato juga dari manuskrip yang ditemukan, Plato juga berbilang bahwa kebenaran, kayak contohnya keadilan dan berbagai macam lainnya. Keadilan itu kan adalah hal yang kita mau semua kan, itu adalah, maka menurut Plato itu adalah hal kebenaran juga, salah satu dari hal kebenaran. Ya, jadi dalam kebenaran ini untuk menciptakan kebenaran tuh kalian butuh dua, yaitu tuh fakta yang ada di alam semesta ini dan juga pemikiran manusia. Itu tuh agak pusing ya kalau di dalam sini, tapi eksplanasi yang saya bisa pikirkan tuh begini. Kalau misalnya Anda pernah melihat ini, di mana? Ini dia. Ini warnanya apa? Ini nih ya, kalau kalian lihat ini adalah warnanya kuning. Ya, secara interpretasi kita lihat itu warnanya kuning, tapi sebenarnya bukan. Kalau kalian lihat ini dari layar, yang mana ini nih di layar kalian itu tidak ada yang namanya reseptor kuning. Itu hanya ada biru, merah dan juga hijau ya. Biru, merah dan juga hijau. Jadi tidak ada warna kuning. Warna kuning yang lihat itu tuh mungkin merupakan gabungan dari merah dan juga sedikit hijau dan sedikit biru. Jadi kuning ini tidak ada. Kuning yang kalian lihat itu tuh sebenarnya tidak ada. Jadi jadi di sini kalian itu tuh secara pikiran ini kuning, tapi secara fakta dunia ini tidak kuning. Ya. Jadi apakah apa yang saya sampaikan itu benar? Jawabannya juga salah. Karena apa? Karena mata kita tuh sebenarnya tidak bisa melihat kuning, karena mata kita tuh hanya punya 3 fotoreseptor, yaitu tuh biru, merah dan juga hijau, yang dimana tadi sama seperti LED. Itu artinya apa? Artinya tuh kita memang benar-benar tidak bisa melihat warna kuning. Jadi tuh warna kuning itu tuh merupakan sebuah interpretasi dari pencampuran warna-warna tersebut. Jadi apa yang disebutkan bahwa ini ternyata benar juga, tapi ada beberapa orang juga bisa berdebat dengan hal ini.
yang dimana ini memberikan kita bahwa ke kritis-kritis ya, kritisi-kritisi yang akan datang ya, yang akan datang. Lalu istilahnya Plato bilang, oh itu ada dua tadi kan yang saya sudah bilang, kebenaran itu tuh harus dari fakta alam semesta dan juga pemikiran manusia. Lalu ada juga ya, dan juga kayak apa ya, murid-muridnya tuh kayak setuju gitu, tapi akan tetapi pada saat yang sama tuh ada satu orang yang membenci ide tersebut gitu, namanya Protagoras, bukan Pitagoras, Protagoras. Jadi mana istilahnya mereka itu tuh berdebat dan berdiskusi bahwa oh bukan, Plato salah. Eh, dan Protagoras bilang man is mungkin dalam bahasa Yunani, tapi di Inggris kan di sini man is a measure of all thing, artinya manusia itu tuh merupakan pengukur dari segalanya. Yang istilahnya bilang bahwa oh kebenaran itu tuh subjektif. Kayak seperti saya melihat ini warna kuning, tapi mungkin kayak Budi melihat ini warna hijau. Jadi kebenaran itu tuh ada dan bisa berbagai bentuk sesuai dengan persepsi orang masing-masing. Yang dimana Plato di sini sangat-sangat membenci itu juga. Ya, karena ya itu berarti kebenaran tuh bukan mutlak, tapi kebenaran itu tuh apa ya, seperti pecah-pecahan yang tidak ada artinya ya, kayak gitu. Jadi ya dalam filsafat yang dulu dan sampai sekarang itu tuh istilahnya filsafat itu dibagi jadi dua, bukan filsafat, filsuf itu tuh dibagi jadi dua ya, yang mempercayai bahwa oh kebenaran itu mutlak dan mencari segala-segalanya untuk ke sana, seperti kayak Spinoza dan juga Protagoras. Namun ada juga yang kayak membencinya, kayak Protagoras tadi, sama juga Nietzsche ya, Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche yang ini, yang ini ya. Jadi jadi ada yang enggak gitu. Dan juga itu dibagi ya, yang itu dimana kan jadi nge-branch yang akan jadi lebih banyak. Nah, permasalahannya di sini adalah bagian kritiknya yang apa yang saya tadi bilang, bahwa kuning ini nih bisa didebatkan sama orang yang dimana artinya tidak bakal selesai. Nah itu dia yang dikritisi oleh berbagai macam orang di dalam maupun di luar filsafat. Jadi ya yang paling pertama pada awal kemunculannya itu tuh yang sudah jelas kayak bagian teodalisme dan berbagai macam keagamaan itu tuh mengkritisinya bahwa kayak oh Anda itu tuh istilahnya menghancurkan doktrin agama yang telah lama dibuat, yang gimana pada zaman dahulu itu tuh filsafat itu tuh lebih seperti kayak membangkang kepada ajaran-ajaran agama, karena itu tuh mempertanyakan kenapa kok bisa gini, kenapa memang kayak gitu, yang dimana menurut saya itu tuh merupakan masih salahnya gereja ya, karena memang mereka itu tuh memonopoli ilmu. Dan juga ini kita mengupas-kupasnya sekarang ya, itu pertama. Baru yang kedua itu tuh mengatakan bahwa kayak oh filsafat itu tuh sangat dingin sekali, kayak dari penyair untuk penyair, dari penyair. Filsafat itu terdengar seperti dingin dan tidak ada seni di dalamnya. Dan kalau di dalam filsafat, seni itu artinya tidak ada apa-apanya. Seni itu cuman tipuan, ilusi belaka atau semacamnya begitu. Dan juga ada orang-orang zaman sekarang, kayak maksudnya kritik filsafat di zaman sekarang, kayak seperti fisikawan yang mengatakan bahwa oh filsafat ini cuma buang-buang waktu. Oh ya, filsafat itu sama fisika itu juga sama, tujuannya itu untuk mencari kebenaran atau semacamnya. Tapi fisika itu lebih efisien karena dia itu tuh eksperimen gagal semacamnya. Sementara filsafat itu hanya istilahnya berputar-putar dalam suatu pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak selesai, apalagi pertanyaan itu mudah-mudah gitu, kayak bukan mudah-mudah, pertanyaan itu sangat absurd kayak apa itu kebenaran, apa itu air, apa itu semacam-macamnya. Itu aneh, kata orang filsafat, kata orang fisikawan, astaga ya. Jadi iya, dibilangnya aneh, dan juga memang benar, karena dari dulu sampai sekarang mereka masih mendebatkan hal yang sama, yaitu kayak kebenaran dan yang lain-lain. Lalu ada juga kebingungan jargon dari orang-orang biasa, ini mana kayak Nietzsche mengatakan when you gaze into the abyss gazes back into you. Maksudnya apa? Artinya apa?
Jikalau kita hanya paham dari kata jargon mereka, kita tuh nggak bakal paham apa yang mereka sebutkan kecuali kita membaca buku-buku mereka yang panjang dan membosankan. Nah itu dia, itulah mengapa kayak banyak kritis dan juga filsafat tuh dianggap seperti kayak oh sangat ateis, oh sangat membingungkan, oh sangat boring, oh sangat lambat, oh sangat apa bermacam ini. Itu merupakan sebuah apa ya, bukan dorong sih, kayak penghambat lah filsafat untuk berubah, yang dimana menurut saya setuju saja ya, dan juga Peter Gibson di dalam bukunya ini juga setuju saja. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa filsafat, ada alasan mengapa filsafat itu tuh dibilang sebagai ibu dari segala ilmu, karena ilmu itu tuh ilmu-ilmu menurut Eropa itu tuh berasal dari filsafat. Kita bertanya, oh kenapa air bisa begini, biologi. Oh kenapa ini jatuh, fisika. Oh kenapa 1 tambah 2 2 tambah 2 4 oh itu matematika. Mana fisika itu tuh istilahnya logika mentah lah ya, yang akan melahirkan mata pelajaran yang akan menjadi mata pelajaran subjek-subjek baru yang akan nantinya. Yang mana itu merupakan salah satu alasan mengapa filsafat itu tuh masih dipertahankan sampai sekarang, karena ya memang walaupun filsafat itu terdengar seperti buang-buang waktu, yang mana itu agak benar. Namun juga filsafat ini juga istilahnya menjadi pondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan yang ada di sini, karena ilmu pengetahuan itu tuh didasarkan pada satu, yaitu pertanyaan dulu. Ya, dan itu saja apa yang saya ingin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.